Yang saya pikir selama saya kerja di sana tuh 4 Iya. tahun, kalau mau dibilang di lapangan itu, kalau bahasa kasarnya nih, sisa tainya saya ya betulan, sumpah. Kita ada aturan dilarang meludah sendiri, puntung rokok itu tidak boleh sembarang berserakan. Nah, itu yang kita taati, ternyata mereka yang sembrono. Baru kita juga karyawan yang bersihkan itu. Kalau posisinya kita di sana, Kak, semuanya dikerja. Semuanya dikerja nih. Membersihkan, melas, menyiram. Pertama kan saya habis sakit memang. Iya. Nah, habis itu posisinya juga biar saya sakit bagaimana di divisiku ini, Iya. sakit bagaimana. Walaupun sudah tertanam impuls ini, tetap dikasih alfa. Itu yang tidak bikin betah saya sana. Gajinya sana kan tidak merata sebenarnya. Iya itu nih. Karena saya itu sudah 4 tahun kerja, gajiku tuh. Kemarin kan saya sempat juga bertanya di kantor smelter. Iya. Di kantor smelter itu saya lihat dataku sudah jadi karyawan tetap. Tapi saya menghadap di kantor HRD masih kontrak. Kembali lagi di divisinya kita ada peraturan. Kembali lagi di kantor HRD ada lagi peraturan. Banyak sekali peraturan penilaian. Halo teman-teman, selamat datang di perjalanan saya ke Desa Industri Morosi, tepatnya di Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, saya sudah pernah mengunjungi beberapa industri seperti Morowali, Ipip, Ceria, dan Antam. Nah sekarang, saya sudah tiba di Morosi. Sebelum dikenal sebagai kawasan industri, Morosi hanyalah sebuah desa kecil di pedalaman Konawe. Warganya hidup dari bertani, menangkap ikan di sungai, dan mengembala. Alamnya masih asri, hutan lebat mengelilingi desa, dan suara mesin nyaris tak terdengar di sini. Inilah wajah Morosi dulu, tenang, bersahaja, dan jauh dari hiruk pikuk pembangunan. Di sini, kehidupan para pekerja itu penuh perubahan. Saya akan mengulas seperti apa biaya hidup di sini, sewa kos-kosan berapa, dan potensi usaha apa yang bisa dan dapat bertahan lama di Morosi ini. Dulu, suasana di sekitar Morosi ini sangatlah ramai, seperti halnya kos-kosan. Tapi sekarang, kalau kita perhatikan, banyak kos-kosan yang kosong. Ini menandakan bahwa Morosi telah banyak berubah, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di video ini, saya juga akan ungkap alasan beberapa pekerja yang berhenti bekerja di industri Morosi. Ternyata seperti ini ceritanya. Karena kebetulan juga saya kerja di sana ada 4 tahun toh. Wih, lumayan lama nih. Baru posisinya masih karyawan kontrak. Oh kontrak, Iya. selama 4 tahun itu Selama ya? 4 tahun itu. Langsung di divisinya begitu. Oh, karena ada kan namanya Kontraktor. Iya. Iya. yang di bawah sekali Iya. nih. Iya. Oh langsung divisinya Langsung- memang, langsung tapi bukan divisi. tetap. Bukan. Belum. Selama 4 tahun itu Selama nih. 4 tahun. Jadi memang harus berapa tahun itu? Itu juga yang saya dengar kemarin kan kita sudah dijanji Iya. selama 2 tahun itu kita dijanji terus mau angkat jadi karyawan tetap. Tapi dijanji-janji saja tapi enggak ada ini kepastian. Yang saya rasa juga itu kayaknya di kantor smelter itu yang tahan kami begitu. Kantor smelter itu masih bagiannya di perusahaan Iya, tempat atau? kan terbagi lagi dari kantor HRD kan intinya toh. Nanti Iya. di smelter ada juga kantor tersendirinya. Oh. Iya. Seperti pembagian itu divisi, tungku, Iya. grinding, elektrik, seperti begitu. Kalau kontrak dengan tetap itu beda sekali memang gajinya. Iya. Sebenarnya dia yang membedakan itu kan per tahun dia naik 50 ribu toh. Per tahun. Iya, per tahun. Itu kalau sudah jadi karyawan kontrak dia itu 100 berapa begitu. Karena kita kalau kontrak kan masih hitungan harian kan. Iya. Karena perbantuan. Diperbantukan di divisi lain, Iya, maksudnya. divisi lain. Seperti di gudang or toh.
kan di situ di Kilen itu ada kerusakan. Iya. Jadi semua divisi itu di smelter, perbantuan di sana. Jadi bukan job desk-nya kita di situ, kita disuruh juga kerja di sana. Gitu. Ada kemarin yang sempat saya tanya-tanya di depan PT itu kemarin. Iya, kalau Fulki masuk itu 4-5 dia bilang. Ya, 1 bulan. Karena di sana ada sistem penilaian. Evaluasi dia. Ya, setiap tahun itu ada. Baru walaupun kita kerja di lapangan serius sekali begitu sampai mau patah ibaratnya tuh kalau bahasa kasarnya. Iya. Tapi pas gaji, untung-untungan kalau kita dapat gaji lebih begitu. Gajinya sana kan tidak merata sebenarnya. Iya, itu nih. Karena saya itu sudah 4 tahun kerja, gajiku tuh cuman 3.073.000. Itu full tanpa libur. Kalau full tanpa libur itu mentok-mentoknya paling nggak sampai 5, 4 berapa begitu. Tapi setiap hari juga sakit gitu. Drop tipes kita. Dulu ada juga peraturannya mereka itu. Iya. Biasa dilarang, biasa juga dibolehkan tuh kalau ada kepentingan mau beli belanja apa. Dulu itu ditahan. Ada berapa tahun itu mereka nggak boleh keluar ini tuh lingkup perusahaan. Iya. Sebentar bicara itu. Iya. Oh, jadi kita bolak-balik aja dari Kendari. Iya, Atau sempat kos dulu. Sempat kos selama 2 bulan tuh kan trainingnya di sana 2 bulan. Tapi apa yang membuat kita maksudnya lebih memilih ke Kendari dibandingkan kos di sana? Padahal kan biaya hidup juga sebenarnya Kak. Belum kita bayar kos, belum makan tuh. Kan kalau kita dari rumah enak bisa kita bawa ini tuh bekal. Sisa uang bensin saja yang di ini. Baru ada mijo jembatan, dah sama dulu kan mau pulang balik juga pincara, belum beli pincara tuh. Iya. 10.000 pulang balik. kalau kos di sana memang berapa dulu kita? Kemarin itu 800 Kak kalau saya tidak salah. Di mahal di. Iya, kita patungan 3 orang itu sama temanku, sama-sama aku masuk tuh. Kayak kan sekarang banyak mijo kos itu yang nggak ada penghuninya karena banyak yang resign. Dulu itu nggak ada yang kosong itu di dekat-dekat, maksudnya dekat-dekat lingkup perusahaan tuh di full semua Kak. Susah kita cari kos dulu itu. Banyak sekarang ini, nggak ada nih. Banyak yang kosong kosnya, banyak yang resign. Sebenarnya kalau mau dipikir juga kita kerja di sana, kalau mau jenjang karir tuh nggak bisa dapat selama 4 tahun ini, nggak bisa betul. Kalau cuman cari pengalaman itu kebanyakan mereka itu kerja 1 tahun 2 tahun cari pengalaman kerja saja baru mendaftar di tempat lain, kebanyakan seperti itu. Kita kan resign atas permintaan sendiri toh. Iya. Dapat kayak riwayat pernah bekerja di sini dikasih begitu. Pengalaman kerja ada kita dapat. Oh ada maksudnya dikasih ada. Begitu. Iya. Oh. Kalau uang terima kasih atau apa itu yang tidak ada. Karena teman-teman juga yang sebelumnya resign, begitu juga mereka. Kalau pesangon enggak ada saya Kak, enggak dapat. Enggak dapat. Karena masih kontrak. Oh gitu kan. Karyawan tetap. Itu bedanya Kak, PLTU, manajemen PLTU sama manajemennya kita di smelter. Beda-beda di. Karena letingku saja yang baru-baru resign kemarin kan. Nada libur. Intinya bulan-bulan kemarin sama-sama aku masuk tapi dia PLTU tuh gardu induk. Iya. Dari resign itu dapat uang terima kasihnya 13 juta berapa begitu. Kalau untuk kita ini di smelter harus ke karyawan tetap baru ada pesangon begitu. Kalau kontrak sebenarnya kan kalau dibaca di peraturan kontrak sebenarnya bisa juga dapat uang terima kasih, uang kompensasi namanya. Tapi kita tidak minta. Hanya bukan tidak minta Kak, enggak ada memang. Enggak maksudnya enggak menghadap langsung. Menghadap, tapi tetap. Iya. Dengan alasan banyak alasannya mereka juga. Sebenarnya banyak alasannya supaya kita enggak dapat itu uang atau bagaimana tuh walau-walau. Kita mengikut saja, kita mau berkeras bagaimana? Karena kita karyawan biasa tuh. Karena di sana kan kalau kita mau menghadap sendiri di HRD, tidak boleh karyawan biasa pergi di sana. Dimarahi dengan atasan. Harus pengawas, koordinator, dengan jubir. Bagaimana kalau mereka semua itu yang saya alami nih Kak. Maksudnya
saya sudah minta solusi sama mereka ini, orang yang terpenting di divisinya kita, pengawas, koordinator, jubir, tapi tidak ada penyelesaian, saya yang pergi menghadap sendiri karena hakku tau begitu. Iya. Daripada saya bingung sumber tanya di mana. Iya, HRD-nya orang Indonesia atau orang Cina? HRD-nya ada, iya, orang Indonesia. Kalau posisinya kita di sana, Kak, semuanya dikerja. Membersihkan, melas, menyiram. Karena di divisi itu diutamakan kebersihan toh. Kalau umpamanya tahambur ada debu-debu batu bara yang ada situ yang didenda, itu nih divisinya kita. Yang kena kita SP, semua. Kita lagi karyawan. Oh. Ujung-ujungnya kita yang salah begitu. Istirahatnya? Kalau istirahat ada. Waktu sholat apa? Ada. Ada Ji. Hanya kalau selama ini yang saya kerja ada di waktu sholat begitu, tapi kayak baku ganti-gantian juga begitu. Itu misalnya juga sebenarnya orang Indonesia ada dikasih waktu istirahat. Kalau di smelter ini ada dikasih waktu istirahat. Mereka kembali tuh nanti mau dekat pulang. Nah, itu yang orang Cina tidak suka. Iya, yang tidak suka. Banyak yang kelabui dengan begitu. Akhirnya mereka berpikiran lain begitu. Kalau waktu makan ada 10:30 kok. Kalau di saya 10:30 sampai jam 12. Pertama kan saya habis sakit memang. Nah, habis itu posisinya juga biar saya sakit bagaimana di divisiku ini, sakit bagaimana. Walaupun sudah tertanam impuls ini, tetap dikasih alfa. Itu yang tidak bikin betah saya sana. Oh, meskipun difotokan ada surat sakit, iya, tetap dikasih alfa. Dikasih alfa. Dan kalau alfa itu tidak masuk, gaji potong gaji ya? Iya. Namanya karyawan di. Kalau alfa selama 3 kali atau 2 kali berturut-turut, dikasih keluar. Pasti SP. Oh, SP. Iya, kan 3 kali SP tuh, SP1, SP2, SP3 itu keluar. Ini kan kemarin juga saya ajukan memang surat resign toh. Iya. Pengajuan surat resign hanya kan mengikuti prosedur 15 ke 15. So mau masuk saya ajukan tanggal 15, tutup buku, habis itu saya masuk dulu selama 1 bulan itu sampai tanggal 15 baru saya resign. Hanya posisinya kemarin ini saya habis sakit. Iya, 3 hari. Harus tidak diterima surat sakitku. Karena ternyata di situ saya dikasih alfa SP3, langsung SP3 saya. Jadi saya pergi bawa di kantor HRD. Mereka juga geleng-geleng kepala, kenapa katanya di smelter begini. Saya bilang saya juga tidak tahu. Saya bilang karyawan biasa. Saya ikuti prosedur yang seperti mereka mereka anukan di divisinya kita, tapi tidak tahu kenapa seperti ini. Sebenarnya kan peraturannya itu setauku 5 kali berturut-turut alfa, itu baru SP3. Ini kan baru 3. Ada itu kemarin waktu kita pulang dari Morosi, bajunya itu tidak kentara, bilang baju iya. Pokoknya penuh debu. Gudang or kebanyakan itu. Oh. Gudang or. Kuning-kuning bajunya toh. Datang kerja sudah kotor memang. Iya. Itu sebenarnya mereka malas mencuci, karena kalau kita cuci tetap dia juga akan kotor. Akhirnya mereka pakai misalnya baju kotornya itu. Kalau di Morowali itu yang langsung di IMIP sejahtera lagi, tapi yang di outsourcing kayak PT-PT di bawahnya itu yang saya kira seperti itu tak? Tidak. Itu sebenarnya kalau mau dipikir dari manajemen dari atas jika yang kasih sejahtera kayak begitu kayak di IMIP tuh. Iya. Kenapa sejahtera karyawannya? Karena itu manajemen dari atasnya. Karena kalau tidak ada kita karyawan biasa begitu, yang mau maju itu pertambangan atau produksi, siapa yang mau disuruh begitu? Itu kenapa mereka pikir kesejahteraannya karyawan karena seperti itunya. Kalau tidak ada kita karyawan biasa yang mau produksi, lakukan itu produksi mesin apa segala macam. Kalau tidak ada kita ya pasti tidak jalan produksi itu. Iya Itu kenapa di IMIP begitu dikasih sejahtera karyawannya, karena begitu mungkin mereka pikir tuh dari atasannya tuh. Kalau kita kan di sini tidak ada, pikir diri sendiri kayaknya itu orang-orang di kantor. Akhirnya kita seperti begitu Ditanggung makan di sana kah? Iya, ada uang makan, hanya kita diuangkan Kak. Oh, diuangkan. Iya. Jadi bisa keluar makan di waktu istirahat begitu di luar. Bisa sebenarnya bisa, hanya jauh juga tuh jalan karena tempat motor saya, di luar di luar jalan kaki. Kita di belakang sekali mungkin. Paling belakang. Jauhnya itu. Smelter 4. Jauh sekali.
jauh juga jalan mau ke depan tuh. Itu nih kenapa kita beli memang makanan baru supaya nggak keluar gitu. Baru harga kayak makanan di sana sama jadi harga di Kendari. Iya. Kayak 10.000 kita sudah dapat itu lauknya, ayamnya apa. Masih 10.000 ji. Iya di. Kalau misalkan dikasih kita tawaran di tempat lain, misalkan taruhlah di IPIP, di Ceria, masih mungkin kira-kira. Kalau mau bilang mau masuk lagi di seperti begitu, pasti masih mau. Hanya kan kita lihat lagi bagaimana di dalamnya tuh. Kalau umpamanya kita sudah masuk, kita lihat nih lagi apalagi kita nyaman atau tidak tuh. Kan seperti itu. Ya, kalau kita kerja tidak nyaman, yang ada cuma capek makan hati. Apapun yang dilakukan orang sih ujung-ujungnya kita karyawan Indonesia yang kena. Tidak akan disalahkan itu orang. Mereka paling didenda. Selesai didenda itu mungkin berapa juta begitu didenda mereka. Selesai memang masalahnya. Tidak sama kita. Kalau didenda itu di SP tuh. Di SP itu selama 6 bulan itu dipotong gajinya kita. Kalau kesan saya dulu waktu ke Morowali, memang saya tidak pernah dengar langsung yang seperti kita. Yang saya anukan ke sana, mereka itu berangkat subuhnya, pulang jam 8, jam 9. Kalau di Morosi mungkin tidak seperti itu. Karena mereka kan sudah macet kasihan dong. Macet. Iya. Kalau pergantian shift itu mereka kenapa berangkat subuh? Karena itunya dapatnya macet. Kalau di Morosi kan tidak semacet Morowali gitu. Iya. Masih plong-plong gitu. Tapi pertama ke sana kerja bagaimana? Kalau kita yang pertama kali. Kalau pertama kali itu kerja sana Kak. Kan kita posisinya itu kru umum. Oh, masih kru di? Iya, kru umum tuh. Bukan kita kerja produksi kemarin di sana, membangun. Iya, pertamanya kita karena posisinya itu smelter 4, 2021 itu pas saya masuk, 2021 bulan 4, kita orang-orang pertamanya itu di divisiku tuh. Jadi kita yang membangun itu, mencor, membersihkan, baru pakai manual semuanya. Padahal ada di situ keren untuk angkat-angkat itu bola baja, dalamnya penggiling batu bara toh. Berarti ini tidak, kita yang pakai ember untuk kasih masuk itu dalam mas. Astaga, begitu di. Ada bedeng aturannya, kejadian-kejadian di dalam itu tidak bisa kita publis di medsos. Tidak membuka aja. Iya, ada terus begitu mereka. Pas habis dapat di air. Karena kan banyak mungkin yang mau kerja di dalam, tapi jangan tahu sistemnya seperti apa. Jadi berbondong-bondong mereka untuk kalau ada penerimaan pasti mereka mendaftar. Diumumkan itu kira-kira pendaftarannya, kalau pendaftaran diumumkan atau? Iya, diumumkan itu umpamanya 3 hari batas waktunya. Diumumkan itu langsung 3 hari begitu. Jadi cepat-cepat orang mendaftar. Sampai ijazah minimum itu apa? Ijazah SMA. Oh, SMA bisa nih. Iya. Kalau ijazah SMA itu sebagai kontraktor atau di karyawan juga? Karyawan. Tergantung di mana aja lulus. Banyak juga sebenarnya yang mau masuk sana membayar. Kebanyakan. Jarang yang mau masuk langsung, kecuali ada orang dalam yang betul-betul di sana yang dikenal atau begitu. Dibandingkan sisi positif dan negatif, yang mana kira-kira lebih banyak? Lebih banyaknya sebenarnya sisi 50-50 kalau menurut. Iya. Sisi positifnya itu banyak pengalaman kita dapat. Iya, selama 4 tahun. Negatif